Kota Bogor terkini. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, sebuah langkah besar diambil oleh 39 pemilik SHM dari 49 kafling yang berlokasi di Desa Nagrak Bogor dekat Sumarekon. Puluhan pelang besar tanda kepemilikan tanah resmi dipasang sebagai bentuk perlawanan terhadap penyerobotan tanah oleh mafia tanah. Para pemilik sertifikat hak milik yang sah sudah lebih dari 24 tahun memiliki tanah ini karena adanya pembuldoseran lahan kafling kami dan diterbitkannya 2 sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Negara. Kini kami bersuara dan menuntut keadilan dari oknum mafia-mafia tanah. Akankan BPN bisa mempertanggungjawabkan atas kelalaiannya terbitnya SHM di Desa Nagrak. Para pemilik tanah menguasai fisik di lokasi sekarang yang sudah berbatasan di sana itu Sumarekon. Kami adalah pemilik sah tanah ini dengan sertifikat hak milik yang terbit tahun 2000. Yuk abdi di videonya sok arek laporan kasa ka Pak Dedi lain Bapak aing. Sok ngomong lu bener. Assalamualaikum Pak Dedi. Ya abdi bade ngadu. Tanah abdi dijual ku biong. Tapi terus ngadu ka lurahna cicing wae teh digubris. Kudu kasade atuh abdi ngadu eling ka Pak Dedi. Tolongan Bapak, iya abdi patokna teh tah abdi mesti patok-patokan Bapak tapi abdi teh asa ngajual, Pak. Tulungan, Pak. Abdi, Pak. Lurahna ka mana lurahna? Lurahna nyumput wae tara mangihan, lain nama kelingaho ka mana kaclep lurahna ge. Manggihan tos sekali. Entos. Saurna kumaha? Cenah bade ditindak lanjuti tapi sampai enan teh ditindak-tindak. Tos baralila ya. 2 bulan langkung. Allahu Akbar. Pak Dedi bantuannya Pak Dedi tinggali tuh warga Jawa Barat Pak Dedi. Sedih tuh ningali umi urang Pak Dedi. Aduh, tepat pada tanggal 20 Mei tahun 2025 merupakan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun. Bahkan di hari yang sama juga merupakan hari ulang tahun Kodam 3 Siliwangi, yang mana momentum tersebut merupakan hari bersejarah bagi warga Jawa Barat mengenang jasa para pahlawan Sunda yang gigih dan berani berjuang demi mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional adalah momentum kebangkitan rakyat Indonesia berangus PT Sumarekon KJAT BK alias PT Properti Pengadut Sistem Komunis PKI Gaya Baru Kabupaten Bogor tanggal 21 Mei tahun 2025. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2025 bagi Sofyan Jim memisah tokoh nasionalis inspiratif, putra Pasundan dan patriotik, mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, adalah momentum sakral tentang kebangkitan anak bangsa rakyat Indonesia dari perlawanan terhadap kebiadaban PT Properti Penganut Sistem Komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman, di mana ketidakadilan dan kejahatan terselubung dari anak PT Sumarekon KJAT BK alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum selama puluhan tahun silam telah merongrong kekayaan milik anak bangsa, rakyat Indonesia, khususnya warga 4 desa, tanah pewaris suku Pasundan Siliwangi. PT Properti Komunis PKI Gaya Baru telah melecehkan kewibawaan pemerintah, institusi dan birokrasi negara Republik Indonesia selama puluhan tahun, berani melakukan tindakan melawan hukum negara. Mereka telah merubah ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan Amandemen Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dari Bank Dunia ikut merespon pemberitaan yang menjadi trending teratas, rating tertinggi dunia, yang dibuat oleh Sofyan Jim Mamesah dari awal 2021 terkait perampasan hak atas tanah-tanah warga 4 desa, yang dilakukan oleh PT Sumarekon KJAT BK. Untuk mengetahui lebih jauh, dari Bank Dunia, melalui orang kepercayaannya untuk datang langsung ke lokasi Gunung Gelis. Dan terkuatnya kebenaran tentang pergerakan yang menjadi sorotan dunia maya, dunia massa, tentang kebiadaban yang dilakukan oleh PT Sumarekon KJAT BK adalah nyata adanya. Pemberitaan yang telah menggoncangkan jagat raya tentang munculnya paham komunisme PKI tahun 65,
yang diadopsi teknologi informasi pada era saat ini, menjadi salah satu yang menjadi perhatian serius negara, khususnya lembaga-lembaga hukum pemerintah. Sudah sejak lama PT Summarecon KJATBK alias PT Properti Penganut Komunis PKI Gaya Baru muncul dari titik barometer Gunung Gelis Bogor. Masyarakat Indonesia, warga dunia khususnya warga korban 4 desa bergejolak bergairah bangkit dari percaya diri yang ditularkan melalui kerja keras Sofyan Jim Mamesah, pengungkap fakta pengurai benang merah, pemegang kunci kontak Pandora atas kebiadaban yang dilakukan oleh PT Summarecon KJATBK dan anak-anak PT. Fakta akurat kebenaran tentang Muljadi Budiman dan antek-anteknya adalah awal munculnya paham komunis PKI Gaya Baru pada PT Properti alias PT Summarecon KJATBK Bogor. Karena dari tanah-tanah warga korban akan diberikan atau dibayarkan setelah Muljadi Budiman dan antek-anteknya masuk bui, dan ini adalah ucapan dari pemilik PT Summarecon KJATBK keluarga Sucipto Nagaria. Jelas sekali bahwa otak dalang intelektual dari PT Properti Penganut Sistem Bisnis Komunisme PKI Gaya Baru adalah ciptaan Muljadi Budiman, dan antek-anteknya adalah oknum pejabat pemerintah setempat yaitu oknum Kades Rudi Bebek dan aparatur pemerintah desa Gunung Gelis lainnya. Pemberitaan yang saat ini sudah menjadi perhatian seluruh publik dunia, tidak saja Asia, Eropa juga turut berempati dari penderitaan rakyat pemilik tanah. Selama puluhan tahun berjuang merebut kembali hak atas tanah-tanahnya. Pelaku usaha properti PT Summarecon KJATBK berbaju PT Properti Penganut Sistem Komunis PKI Gaya Baru, milik keluarga Sucipto Nagaria, ikut terbawa-bawa imbas dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Muljadi Budiman. Surutnya nilai kepercayaan para nasabah dan investor, terutama pada bank-bank yang ada di Indonesia, karena Bank Dunia sudah memberikan label buruk BI Checking Slick OJK kepada semua bank di Indonesia untuk tidak boleh melakukan kerjasama dengan PT Summarecon KJATBK. Dan akhirnya warga korban 4 desa dihadapkan pada dilema, situasi yang sangat memprihatinkan, penuh intimidasi dan intervensi. Berpuluh-puluh tahun warga dibiarkan tanpa ada kejelasan PT Summarecon KJATBK soal pergantian kerugiannya, mau sampai kapan dibayarkan. Warga korban 4 desa meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis, meminta kepada pemerintah pusat untuk tegas tangkap, adili dan penjarakan Muljadi Budiman dan antek-anteknya. Kejahatan mereka sudah tidak bisa ditolerir. Banyaknya jumlah korban kebiadaban mereka, bahkan sampai ada yang meninggal dunia karena sakit batin tertekan musibah perampasan yang dilakukan oleh para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum, PT Summarecon KJATBK, alias PT Properti Berbaju Komunisme PKI Gaya Baru. Beberapa bukti tindak kejahatan yang akurat telah dipegang APH berdasarkan terbukti telah menandatangani surat jual tanah warga, dan kemudian dibuat surat palsu melalui oknum Kades Rudi Bebek dan staf desa lainnya. Turut serta dalam konspirasi tersebut oknum RW Lukas dan RW Bambang Usman biasa dipanggil Bengko, double job sebagai preman bayaran PT Summarecon KJATBK. APH Pusat menghimbau kepada seluruh warga Gunung Gelis dan petani penggarap dan kepada seluruh masyarakat untuk hati-hati dan mengecam kepada semua pelaku dan oknum, menyatakan barang siapa ada warga yang ikut bersekongkol, kerjasama dan terlibat dengan Muljadi Budiman, siap-siap diciduk, dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Kini saatnya seluruh warga masyarakat, dibantu APH Bersih Bersatu, bersama tim 08, Polres Bogor bergerak mengungkapkan ketidakadilan ini untuk menangkap antek-antek komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman. Karena jika Rudi Bebek ditangkap dan masuk bui, dari PT KAA akan mengeluarkan uang, dan karena akan melindungi kejahatan dari hasil rampasan PT KAA puluhan tahun lalu, dan ini semua sudah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo, Bareskrim Polres Bogor, dan Propos karena diduga ada keterlibatan oknum TNI Babinsa dan Binmas Desa Gunung Gelis yang ikut membantu sepak terjang PT Properti Penganut Sistem Bisnis Komunis PKI Gaya Baru. Waspada, dan menjadi perhatian kepada semua warga 4 desa, khususnya warga Gunung Gelis. Saat ini sedang terjadi pergerakan identik dengan PKI 1965,
PKI yang berubah wajah dan membangun sel-sel kekuatan PKI Gaya Baru, dan kini berlangsung di Desa Gunung Gelis, Bogor. Satu pergerakan senyap dari sekelompok orang, dibekini pengusaha properti Muljadi Budiman dan anaknya Agung Budiman, pemilik PT KJA KAA, bersama partner kongsinya, keluarga Sucipto Nagaria pemilik PT Sumarekon Agung Tbk, sedang terjadi di Desa Gunung Gelis. Orang-orang yang menjadi pelaku dan pendukungnya adalah dari ciptaan Muljadi Budiman dan keluarga Sucipto Nagaria, semua oknum settingan seperti oknum kepala Desa Gunung Gelis dan perangkatnya, serta preman mafia tanah dan mafia hukum yang merupakan mantan pegawai PT KJA KAA, serta orang-orang suruhan dari PT Sumarekon Agung Tbk. Secara sistematis berkomplotan, mereka membangun sel-sel kekuatan seperti pernah dilakukan PKI 1965 dahulu dalam menguasai satu wilayah, diawali di Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Bogor. Tidak mustahil pembangunan sel-sel kekuatan PKI Gaya Baru ini akan menyebar seperti virus ke desa-desa tetangga lainnya. Muljadi Budiman telah berhasil mencuci otak para aparatur desa, bukan hanya kantor desa yang disatukan. Semua kegiatan pemerintahan Desa Gunung Gelis harus bermuara pada Muljadi Budiman, karena hal tersebut sudah berjalan selama kantor desa disatukan, sejak Desa Gunung Gelis dipimpin oleh seorang mantan security PT KAA milik Muljadi Budiman. Upaya Muljadi Budiman dalam mengamankan aset haramnya di Gunung Gelis, semua kebijakan harus melalui settingannya. Jelas bukan alurnya. Ini adalah konsep dasar pola komunis PKI tahun 65. Dan didaur ulang tahun sekarang menjadi PKI Gaya Baru, berbaju PT Properti, ucap warga kepada wartawan. Dan pertanyaan besarnya, apakah pemerintah pusat akan membiarkan ini berjalan terus-menerus, seperti menutup mata dan telinga atas penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintah desa terhadap warga, rakyat Indonesia setempat. Hingga akhirnya ini akan menjadi ibaratkan bola salju yang semakin hari semakin besar menggelinding, dan akan mengenai siapa saja, orang-orang yang dekat dengan bola salju itu menggelinding. Apabila seluruh struktur organisasi kelembagaan pemerintah dari Desa Gunung Gelis dan perangkatnya, dan tidak menutup kemungkinan, negara ini juga akan turut diisi kaki tangan preman mafia tanah dan mafia hukum, mereka seperti sedang menikmati pesta sepuasnya, dan bebas bisa lakukan apa saja, tanpa takut kejaran hukum, walaupun mengambil hak-hak tanah milik warga lainnya. Pesta pora Muljadi Budiman dan keluarga Sucipto Nagaria serta oknum aparatur pemerintah karena seolah-olah semua sudah dibuat sesuai aturan dibuat legal dan sesuai hukum milik sendiri. Desa Gunung Gelis yang telah diisi orang-orang kelompok sendiri dalam satu atap, tidak ada kekuatan dari luar Gunung Gelis yang dapat mempengaruhi keputusan mereka, merasa seluruh stakeholder Desa Gunung Gelis telah mendukung mereka. Semoga saja kerjasama apik dalam melakukan kerjasama kriminal ini tidak pernah terjadi di bumi Indonesia. Kerjasama pengusaha hitam dan kades korup membangun negara dalam negara akan menghancurkan dasar-dasar NKRI. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak pernah tidur. Aparatur hukum bersih di NKRI masih banyak, masih 99%. Merekalah yang akan tetap waspada, menjaga berdirinya tegak NKRI tercinta. Hidup NRI, NKRI harga mati. Merdeka. Seluruh warga pemilik tanah, petani dan penggarap khususnya yang ada di 4 desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis, kini telah bangkit, dan berani lantang bersuara, berani melawan mafia tanah dan mafia hukum berkedok perusahaan properti, pengadopsi gerakan komunis 1965, cara mafia tanah mafia hukum yang berganti baju menjadi PKI Gaya Baru. Kebangkitan dan keberanian seluruh warga telah termotivasi dari pemberitaan yang tanpa henti, terus dilakukan disuarakan dan disampaikan oleh Sofyan Jim Mamesah, melalui berbagai platform pemberitaan, kerjasama dengan berbagai insan media massa di Indonesia. Beragam media, dari internet, seperti media cetak, majalah, koran dan tabloid, berita online, streaming, YouTube, Google dan media elektronik seperti televisi dan radio terus menyiarkan dari awal 2021 hingga saat ini di 2025. Sofyan Jim Mamesah terus bergerak mengungkapkan ketidakadilan yang dialaminya dengan seluruh warga korban 4 desa,
atas kebiadaban yang dilakukan PT Summarecon KJA Tbk alias PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, yaitu mafia tanah mafia hukum berbaju PT Properti. Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, seorang mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, narasumber sekaligus pengungkap fakta, pengurai benang merah dan sebagai pemegang kunci kontak Pandora atas kebiadaban yang dilakukan oleh PT Summarecon KJA Tbk Bogor, alias PT Properti penganut sistem komunisme PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman dan keluarga Sucipto Nagaria. Ucapan terima kasih kepada Sofyan Jim Mamesah yang terus mengalir dari berbagai sumber, bukan saja dari seluruh warga korban di 4 desa, karena atas perjuangannya, rakyat warga korban jadi termotivasi. Perjuangan yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah, pengungkap fakta, pengurai benang merah dan pemegang kunci kontak Pandora tersebut telah membangkitkan keberanian seluruh warga korban. Bentuk perlawanan terhadap kebiadaban pelaku dan oknum mafia tanah dan mafia hukum, berkedok perusahaan properti berideologi komunis PKI 1965 yang kini terlahir kembali, berubah wajah menjadi PKI Gaya Baru 2025. Dari masyarakat warga korban 4 desa, petani penggarap, warga publik se-Indonesia dan beragam apresiasi support serta dukungan dari para tokoh sejarawan Pasundan nasionalis, para petinggi-petinggi purnawirawan, jenderal TNI dan polisi negarawan, juga ikut memberikan atensinya. Para tokoh pahlawan nasionalis, tokoh militer Indonesia, yang berpangkat, dan mempunyai jabatan tinggi di Indonesia, yang berbintang dan tokoh pejabat publik tidak lupa, ikut memberikan dukungannya, seperti salah satu pejabat di Korwil Daerah Khusus Jakarta yang turut mengapresiasi pemberitaan terkait korban kebiadaban rampas tanah-tanah warga di 4 desa oleh Sofyan Jim Mamesah, hingga berita yang menjadi sorotan mata seluruh dunia. Perjuangan melalui pemberitaan yang dilakukan Sofyan Jim Mamesah, didaulat sebagai sosok duta pembela rakyat dan pemberantasan mafia tanah, mafia hukum. Kami anak bangsa, rakyat Indonesia bangga punya Sofyan Jim Mamesah. Jangan berhenti mengungkapkan ketidakadilan, ketidakpastian. Teruslah Sofyan Jim Mamesah memberikan kontribusi kebaikan kepada lingkungan sekitarmu, ungkap salah satu warga korban. Kini masyarakat korban kebiadaban PT Summarecon KJA Tbk Bogor alias PT Properti penganut sistem komunis PKI Gaya Baru telah bangkit dan berani mengungkap semua penderitaan dan tekanan yang dulu kerap diterimanya. Intimidasi dan intervensi oleh para preman bayaran PT sekarang sudah terabaikan warga. Saatnya kini seluruh warga korban berani dan berjuang merebut kembali hak atas tanah-tanahnya. Dan semua berkat gairah yang ditularkan oleh Sofyan Jim Mamesah. Karena kejahatan yang dilakukan PT Summarecon KJA Tbk, semua terekam dan tersimpan dalam pemberitaan, dan sudah menjadi satu peristiwa kebiasaan di mana ada keburukan tindak kejahatannya. Di sana pasti ada PT Summarecon, di mana ada kerusuhan dan kegaduhan. Di sana pasti ada PT Summarecon, di mana ada mafia tanah, mafia hukum, sudah pasti ulah dari PT Summarecon. Sudah sedemikian buruknya kualitas PT Summarecon hingga sudah berstempel PT Properti sarang dan tempatnya para perampas lahan, perampok tanah, penindas rakyat warga pemilik tanah. Citra buruk sudah tersimpan dalam sejarah kelam warga korban. Saat ini PT Summarecon KJA Tbk mendapatkan teguran keras somasi dari Kementerian ATR BPN Pusat, melalui kantor ATR BPN Kabupaten Bogor, sebagaimana keputusan tidak langsung kepada pihak PT Summarecon Tbk dan PT KAA Bogor, agar secepatnya melakukan pembayaran terhadap tanah-tanah warga yang selama ini belum terrealisasi. Terkhusus secepatnya pihak PT Summarecon beritikat baik, dapat menyelesaikan pembayaran kepada pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis Sofyan Jim Mamesah, dan Kementerian ATR BPN Pusat memberikan tenggang waktu tempo 21 hari atau sampai 30 hari, atau setelah berita ini ditayangkan, kepada PT Summarecon untuk secepatnya melakukan pembayaran. Dan jika maklumat, pesan, amanat dan himbauan somasi ini diabaikan tidak dilaksanakan, maka atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, semua terkait perizinan PT Summarecon dan PT KAA akan segera dibekukan untuk selamanya, tanpa ada kompromi atau apapun.
PT Sumarekon dan PT KAA sudah tidak boleh lagi menjual beli aset atau hasil properti kepada siapapun. Melalui pihak kantor ATR BPN Bogor akan datang langsung mensomasi PT Sumarekon Bogor, meminta agar secepatnya menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah Sukaraja tepatnya di 4 desa, dalam waktu sampai akhir bulan Juni tahun 2025. Dan jika himbauan ini diabadikan oleh pihak PT Sumarekon, maka ATR BPN Kabupaten Bogor bekerja sama dengan dinas terkait akan melakukan penyegelan dan pemblokiran terhadap seluruh kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Karena sudah saatnya kini, bendera merah putih berkibar di Tanah Gunung Gelis, Tanah Pasundan, Tanah Keramat, tempat sakral yang menjadi pusat barometer motivasi titik awal kebangkitan anak-anak bangsa, rakyat Indonesia melawan kebiadaban para mafia tanah mafia hukum PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, sumbernya yaitu PT Sumarekon KJA Tbk milik keluarga Cipto Nagaria. NKRI Merdeka, NKRI Berdaulat, NKRI Harga Mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka! Jika ada yang ingin memberikan sumbang saran kritik atau ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah di nomor WA 0823 15800 0800 atau bisa langsung hubungi kontak pengaduan pada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Raka Buming Raka di nomor pelayanan dan pengaduan WA 081117042207 dan 089750282333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopianji Mamesa yang telah membantu kami khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.